Halo semuanya, kami dari kelompok 5 di video ini akan menjelaskan mengenai sejarah penjajahan Belanda. Nah, sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe. Jadi, karena tak kenal maka tak sayang, di kelompok 5 ini terdiri dari Aftian Nur Octavia, Dian Fahira, Puji Octaulia, Indah Rarasati, dan terakhir Latif Atmadi. Oke lanjut, seperti yang kita ketahui, Belanda datang ke Indonesia melalui ekspedisi yang dimulai pada tahun 1596 dengan 4 kapalnya yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia tentunya tidak secara spontan dilakukan, tetapi ada sebab yang mempengaruhi kedatangan tersebut. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang penjajahan Belanda di Indonesia akan sama-sama kita ulas secara singkat dan jelas. Pada awalnya, wilayah Belanda merupakan daerah jajahan Spanyol dan para pedagang Belanda yang terpusat di kota Rotterdam harus membeli hasil rempah-rempah di kota Lisbon, Portugis. Rempah-rempah ini diperoleh Portugis dari wilayah Asia, yaitu Nusantara dan sekitarnya. Setelah terjadi pemberontakan yang dilakukan Belanda terhadap kekuasaan Spanyol yang berlangsung selama hampir 80 tahun, Belanda akhirnya berhasil merdeka dari jajahan Spanyol. Setelah perang berakhir, kemudian saat Spanyol dipimpin oleh Raja Philip pada tahun 1580, ia berhasil menyatukan Spanyol dan Portugis. Penyatuan kedua negara ini membuat Belanda tidak bisa lagi membeli rempah-rempah yang ada di kota Lisbon karena wilayah ini merupakan wilayah Spanyol atau musuh Belanda. Dari inilah kemudian membuat Belanda berinisiatif untuk mencari daerah-daerah penghasil rempah-rempah sendiri agar perdagangan bisa kembali berjalan lancar. Nah, akhirnya dilakukanlah ekspedisi mencari rempah-rempah. Ternyata ada petunjuk mengenai daerah penghasil rempah-rempah yang diperoleh Portugis sekaligus jalur pelayaran yang dilaluinya. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah yaitu Nusantara yang sekarang Indonesia, pihak Belanda kemudian melakukan transaksi perdagangan dan rempah-rempah tersebut dibawa ke Eropa. Belanda memperoleh rempah-rempah dengan harga yang sangat murah dan dijual dengan keuntungan yang berlipat ganda. Hal ini membuat perdagangan lama-kelamaan dikuasai dan dimonopoli oleh Belanda. Oke, menyinggung mengenai monopoli perdagangan, pasti teman-teman semua nggak asing dengan VOC. Nah, jadi apa sih VOC itu? VOC adalah kongsi dagang asal Belanda yang memiliki monopoli untuk aktivitas perdagangan di Asia pada era kejayaannya. VOC membentuk pemerintahan Netherlands Indie pada 27 November 1609 dengan struktur pemerintahan Dewan Hindia atau sejenis dengan parlemen. Orang yang ditunjuk sebagai gubernur jenderal pertama di pemerintahan Netherlands Indie ini adalah Peter Booth. Nah, Peter Booth ditunjuk sebagai penguasa tertinggi pada November 1609 dengan tugas untuk memonopoli perdagangan antar pulau-pulau di Hindia hanya dengan kerajaan Belanda dan tidak untuk negara lain. Nah, semula VOC menjalankan kegiatannya dengan berpusat di Ambon, Maluku sejak 1610. Namun, barisan kompeni Belanda ini kemudian memindahkan ibu kota ke Jayakarta saat Jan Pieter Zoutkoon menjabat gubernur jenderal VOC. VOC berhasil menduduki Jayakarta pada 1609. Setelah itu, Koon mengubah nama pusat pemerintahan baru VOC ini menjadi Batavia. Nantinya, setelah Indonesia merdeka pada 1945, Jayakarta atau Batavia dijadikan sebagai ibu kota dengan nama Jakarta. Seiring berjalannya waktu, VOC yang menikmati masa kejayaan di Nusantara pada abad ke-17 ini menemui berbagai masalah internal serta eksternal yang cukup parah. VOC terus-menerus mengalami kemunduran karena masalah keuangan hingga akhirnya dinyatakan bangkrut. Dampaknya, VOC pun dibubarkan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pihak Belanda pada saat itu. Sistem tanam paksa Belanda atau Kalterstelsel merupakan aturan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bos di masa penjajahan pemerintahan kolonial pada 1830. Tujuan utama adanya kebijakan tanam paksa di bawah Gubernur van den Bos yaitu untuk menyelamatkan Belanda dari krisis ekonomi sebab saat itu kas pemerintahan Belanda kosong. Sistem tanam paksa akhirnya dihapus pada tahun 1870 dan diganti dengan kebijakan baru yang dinamakan politik etis atau yang dikenal juga sebagai politik balas budi. Politik etis adalah sebuah upaya politik balas budi pemerintahan Belanda kepada rakyat bumi putra yaitu Indonesia yang telah diperas sehingga menjatuhkan taraf hidupnya. Namun tidak disangka program ini malah membuka mata orang-orang pribumi akan nasionalisme. Secara garis besar, politik etis memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Selama masa kolonial, Belanda telah menerapkan berbagai kebijakan ekonomi berbasis sistem kapitalisme barat. Salah satu kebijakan ekonomi yang mengakibatkan penderitaan terparah rakyat Hindia Belanda atau Indonesia
adalah Kalterstelsel atau sistem tanam paksa pada 1830. Kebijakan ini bahkan mendapat kritik berbagai kalangan, termasuk dari politikus dan intelektual Belanda sendiri. Nah, bermula dari kritikan inilah akhirnya pemerintahan Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis sebagai bentuk balas budi kepada masyarakat Hindia Belanda atau Indonesia. Praktik politik etis telah membawa perubahan dalam arah kebijakan politik Belanda atas negeri jajahannya. Pada era itu muncul pula simbol baru yang disebut kemajuan, pembangunan infrastruktur dengan membangun jalur kereta api Jawa Madura, sementara di Batavia adanya tram listrik. Di bidang pertanian, pemerintahan Belanda mulai membangun irigasi atau sistem pengairan. Pemerintahan melakukan emigrasi di perkebunan daerah Sumatera. Kebijakan politik etis ini berakhir ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua. Akhir dari masa penjajahan Belanda ditandai dengan Belanda terpaksa menyerah tanpa syarat kepada Jepang setelah landasan udara Kalijati di Subang diduduki oleh Jepang, sehingga Belanda yang saat itu berkedudukan di Bandung bersedia untuk bertemu dengan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Nah, adapun peninggalan Belanda yang bermanfaat bagi Indonesia yang pertama adalah Museum Fathahillah, yaitu museum sejarah Jakarta yang terletak di Kota Tua, kemudian Stasiun Tanjung Priuk, kemudian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Istana Merdeka, Gedung Juang 45, dan Galangan VOC. Mungkin segitu saja penjelasan dari kami mengenai sejarah penjajahan Belanda. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye.